Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, suasana segera berubah menjadi tegang kembali ketika tiba-tiba Mahesa Jenar membalikkan diri dan secepat kilat menangkap tangan Samparan dan diputarnya ke belakang. Samparan terkejut bukan kepalang. Sambil menyeringai kesakitan, tangan Mahesa Jenar yang menangkapnya itu begitu erat seperti tanggem besi yang menjepit tangannya. Bahkan tidak hanya Samparan yang terkejut, tetapi juga orang-orang yang menyaksikan, termasuk Ki Asem Gede dan Mantingan. Adakah aku berbuat salah? Rintih Samparan. Kau tidak berbuat salah, tetapi aku ingin mendapat keterangan dari kau. Jawab Mahesa Jenar. Samparan dan orang-orang yang menyaksikan sibuk menduga-duga keterangan apakah gerangan yang dikehendaki oleh Mahesa Jenar. Samparan. Mahesa Jenar melanjutkan. Kau dan Watu Gunung adalah termasuk dalam satu gerombolan yang mempunyai persamaan kesenangan, yaitu berbuat kejahatan. Dalam dunia kejahatan, sahabat jauh lebih berharga dari saudara, bahkan orang tua. Rahasia-rahasia yang tak pernah didengar oleh keluarga sendiri, kadang-kadang didengar oleh sahabat-sahabatnya. Nah, katakanlah, aku yakin kau mengetahuinya. Apakah hubungan Watu Gunung dengan Lowo Ijo? Mendengar pertanyaan ini, Samparan terkejut seperti disambar petir. Tidak pula kalah terkejutnya Ki Asem Gede, Mantingan, dan mereka yang ikut mendengarnya. Nama Lowo Ijo adalah nama yang tabu diucapkan, sebab dengan menyebut namanya saja sudah cukup alasan bagi Lowo Ijo untuk membunuh. Meskipun pada saat-saat terakhir, Lowo Ijo tidak pernah lagi muncul, tetapi apabila nama itu disebutkan, orang yang mendengarnya telah cukup menggigil ketakutan. Samparan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia berdiri pada suatu titik yang berbahaya sekali. Ia semakin takut kepada Mahesa Jenar, yang sama sekali tak diduganya akan mengajukan pertanyaan semacam itu. Dari manakah gerangan ia mencium kabar tentang Watu Gunung dan hubungannya dengan Lowo Ijo? Teranglah bahwa ia bukan orang sejajarnya, bahkan tidak sejajar dengan Mantingan. Kalau tidak, ia tidak akan seenaknya saja menyebut nama Lowo Ijo. Ki Asem Gede dan Mantingan pun tergetar juga hatinya. Mereka berdua pun maklum akan kehebatan Lowo Ijo. Jawablah, desak Mahesa Jenar. Sementara itu, pegangannya pun makin dikuatkan. Samparan berdesis menahan sakit. Aku tak tahu. Jawab Samparan mencoba berbohong. Tetapi belum lagi ia selesai mengucapkan jawabannya, tangannya yang terpuntir itu terasa semakin sakit dan terangkat ke atas. Kau tak mau menjawab? Geram Mahesa Jenar. Keringat dingin memenuhi tubuh Samparan. Ia merasa serba salah, dan seakan-akan ia telah dihadapkan pada suatu keharusan memilih, mati di tangan Lowo Ijo atau Mahesa Jenar. Aku tak mengetahui seluruhnya. Aku hanya pernah mendengar nama itu disebut-sebut oleh Watu Gunung. Jawab Samparan. Apa katanya? Desak Mahesa Jenar pula. Kembali Samparan ragu-ragu. Kau takut kepada Lowo Ijo? Bentak Mahesa Jenar yang sudah mulai jengkel. Bagus, kau takut dibunuhnya. Tetapi bagaimana kalau yang melaksanakan pembunuhan itu aku?
Lanjut Mahesa Jenar. Tubuh Samparan mulai menggigil. Ia sudah melihat kedua lawannya dipecahkan kepalanya oleh orang itu. Kalau ia tidak menuruti perintahnya, jangan-jangan kepalanya akan dipecahkan pula. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk berkata dengan harapan Lowo Ijo sudah tidak akan muncul kembali. Yang aku ketahui, Watu Gunung adalah tidak saja anggota gerombolan itu, tetapi ia adalah saudara muda seperguruan Lowo Ijo. Mendengar jawaban Samparan itu, orang-orang jadi gemetar dan ketakutan. Saudara muda Lowo Ijo binasa di desa mereka. Katakan yang lain, aku jadi tanggungan kalau Lowo Ijo marah, sahut Mahesa Jenar. Samparan merasa bahwa ia tidak dapat berbuat lain daripada menuruti perintah itu. Watu Gunung pasti pernah berkata, "Di mana Lowo Ijo sekarang?" Samparan dengan sangat terpaksa akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi sebelum mulutnya bergerak, tiba-tiba ia merasa Mahesa Jenar mendorongnya, sehingga ia terpelanting jatuh. Dan sementara itu, sebuah pisau belati melayang tepat lewat tempatnya berdiri tadi, langsung mengenai dinding dan tembus masuk ke dalam rumah. Dalam pada itu, berkelebatlah sesosok tubuh di antara penonton meloncat lari meninggalkan halaman. Mantingan tidak mau melepaskan orang itu begitu saja. Secepat kilat ia memburunya, yang kemudian disusul oleh Mahesa Jenar. Tetapi Mantingan belum berpengalaman menghadapi orang-orang gerombolan Lowo Ijo. Maka ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang dikejarnya itu tiba-tiba berhenti membalikkan diri, dan sebuah sinar putih menyambar dadanya. Mantingan terkejut bukan main. Secepat kilat, ia memukul sinar putih itu dengan trisulanya. Terdengarlah suara berdentang dengan hebatnya. Tangan Mantingan yang memegang trisula itu bergetar hebat, sedangkan pisau yang dilemparkan ke dadanya itu berubah arah. Tetapi meskipun demikian, lengannya tergores juga sedikit. Ia tertegun mengalami peristiwa itu, dan Mahesa Jenar yang melihat darah di lengan Mantingan jadi terhenti pula. Dan sementara itu, orang yang telah melemparkan pisau itu sempat menyelinap di antara pepohonan dan menghilang. Dari kejauhan, terdengarlah gema suara orang tertawa. Suara itu mengiris ulu hati, seperti suara ringkikan hantu kubur. Lowo Ijo telah datang, desis Mahesa Jenar. Diakah Lowo Ijo? Tanya Mantingan. Mungkin, tetapi setidak-tidaknya salah seorang dari gerombolan itu, jawab Mahesa Jenar. Aku ingin suatu kali dapat bertemu dengan Lowo Ijo. Nah, lupakan dia Kakang Mantingan. Untuk sementara, marilah kita kembali. Mungkin Samparan dapat menunjukkan tempatnya. Lanjut Mahesa Jenar. Maka segera mereka kembali ke rumah Samparan. Tampaklah orang-orang yang masih berdiri di halaman itu berwajah pucat-pucat ketakutan. Beberapa di antaranya menggigil, terduduk tak berdaya. Apalagi waktu terdengar suara tertawa di kejauhan. Ketika Ki Asem Gede melihat tangan Mantingan berdarah, cepat ia berlari menyongsongnya. Kau terluka? Tanya Ki Asem Gede. Mantingan mengangguk mengiyakan. Cepat-cepat Ki Asem Gede memeriksa luka itu, dan sebentar kemudian tampak ia mengangguk-angguk. Tidak beracun, gumamnya. Karena itu, marilah kita lekas meninggalkan tempat ini dan menyerahkan kembali anakku kepada suaminya. Sementara itu,
Aku dapat mengobati luka Adi Mantingan, yang untung tak berbahaya. Tetapi, sementara itu, Ki Asem Gede melihat Samparan seperti orang yang tidak sadar terduduk di tanah. Tingkah Samparan tampaknya menggelikan. Sifat-sifat garangnya sama sekali tak berbekas, apalagi setelah ia hampir saja disambar pisau, yang ia tahu pasti bahwa itulah bisu gerombolan Lowoiju. Samparan, kau kenapa? Tegur Mahesa Jenar. Samparan memandang kepada Mahesa Jenar dengan mata yang layu dan mengandung suatu permohonan untuk mendapatkan perlindungan. Mahesa Jenar menangkap maksud itu. Samparan, kau jangan berbuat demikian. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Bagaimanapun, kau adalah laki-laki yang mengenal cara untuk membela diri. Meskipun demikian, kalau kau memang merasa tak mampu berdiri sendiri, kau dapat mengikuti Kakang Mantingan nanti ke Prambanan. Aku memang masih memerlukan engkau, tetapi pada saat ini, kau barangkali tidak lagi dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kakang Mantingan nanti, kalau kembali ke Prambanan, akan mampir kemari menjemputmu. Dan percayalah, bahwa pada waktu ini, Lowoiju tidak akan berani menginjak rumah ini. Sebaliknya, kau pun jangan meninggalkan rumah ini. Sebab ada dua kemungkinan, ditangkap oleh Lowoiju, atau akulah yang akan memburumu. Mendengar kata-kata Mahesa Jenar yang meyakinkan itu, Samparan menjadi agak tenang sedikit. Perlahan-lahan ia berdiri dan membungkuk hormat kepada Mahesa Jenar. Ia mempunyai suatu kesan yang aneh, kehebatannya, kegarangannya, tetapi juga keluhuran budinya. Sehingga tidak langsung, ia telah memandang ke arah dirinya sendiri, yang beberapa saat lalu masih merasa sebagai seorang yang tak terkalahkan. Alangkah luasnya dunia ini. Dan berapa saja orang-orang yang sakti tinggal di dalamnya, baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih. Yang satu memenangkan yang lain, dan yang lain lagi dapat mengatasinya pula. Dalam waktu yang sesingkat itu, Samparan telah menyaksikan orang-orang seperti Watu Gunung, Ki Asem Gede, Mantingan, Lowoiju dan Mahesa Jenar. Belum lagi nama-nama yang pernah didengarnya dan yang belum dikenalnya. Segera setelah itu, Ki Asem Gede beserta kawan-kawannya meninggalkan tempat itu untuk mengantar Nyi Wirasaba kepada suaminya yang rumahnya tak begitu jauh, hanya berantara dua bulak yang tak begitu lebar. Di perjalanan itu, timbullah suatu pertanyaan di hati Mahesa Jenar maupun Mantingan. Sebenarnya, pertanyaan itu telah timbul sejak mereka mengetahui persoalan Nyi Wirasaba. Dalam persoalan ini, kenapa Ki Wirasaba sendiri tidak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya? Bahkan yang didengar oleh Mahesa Jenar dari murid Wirasaba yang menghadap Ki Asem Gede, sudah ada dua orang murid Wirasaba terluka. Mengingat bahwa Ki Wirasaba sedikitnya memiliki 4 orang murid, menunjukkan bahwa ia pun memiliki pengetahuan tentang tata berkelahi, tetapi ia tak berbuat apa-apa. Itulah suatu hal yang aneh. Mungkinkah Ki Wirasaba tidak mencintai istrinya, atau barangkali terikat sesuatu perjanjian dengan Samparan dan kawan-kawannya? Mahesa Jenar dan Mantingan seperti orang yang sepakat untuk tidak menanyakan hal itu. Mereka takut kalau-kalau ada suatu rahasia yang dapat menyinggung kehormatan Ki Asem Gede. Setelah mereka berjalan beberapa lama, segera mereka memasuki desa tempat Ki Wirasaba tinggal. Rumah Ki Wirasaba adalah rumah yang cukup besar,
berdiri di tepi jalan induk di desanya, berhalaman luas dan mempunyai ciri-ciri yang agak berbeda dengan halaman di sekelilingnya. Halaman Ki Wirasaba disegarkan oleh tanaman-tanaman berbunga yang berdaun hijau sejuk. Di sudut halaman terdapat sebuah jambangan berisi air yang bersih dan bening, dan di sana-sini bergantung sangkar-sangkar burung berkeliaran pula binatang-binatang piaraan, ayam, itik, angsa, dan sebagainya. Halaman itu berdinding batu merah yang disusun teratur, yang seakan-akan menjadi batas dari dua daerah yang tampak sangat berlainan. Halaman-halaman lain di desa itu masih ditumbuhi bermacam-macam pohon serba tak teratur. Bahkan di sana-sini masih ada pohon-pohon liar yang tumbuh, rumpun-rumpun bambu yang lebat, pohon beringin tua, dan randu alas, yang masih merupakan tempat-tempat yang dianggap keramat oleh penduduk di sekitarnya. Mahesa Jenar dan Mantingan, waktu melangkahkan kaki memasuki halaman rumah Ki Wirasaba, telah dijalari suatu perasaan aneh. Mereka berdua adalah orang-orang yang telah banyak melihat daerah-daerah lain, bahkan kota-kota besar. Tetapi jarang mereka merasakan kesejukan seperti yang dirasakan pada saat itu. Alangkah mesranya tangan yang telah menggarapnya, sehingga halaman itu menjadi begitu indahnya. Tetapi mereka tidak sempat merasakan kesejukan itu lebih lama lagi. Tiba-tiba mereka tersentak melihat Nyi Wirasaba yang tiba-tiba saja berlari mendahuluinya. Pintu rumah itu yang ternyata tidak terkunci didorongnya kuat-kuat, sehingga hampir saja ia jatuh tertelungkup. Ia segera menghilang di balik pintu rumahnya. Segera setelah itu, terdengarlah suara Nyi Wirasaba bercampur isak yang tertahan. Kakang Wirasaba, aku kembali Kakang, kembali kepadamu. Sesudah itu, yang terdengar hanyalah tangis Nyi Wirasaba yang tak tertahan lagi. Ki Asem Gede, Mantingan dan Mahesa Jenar tertegun sejenak. Suatu peristiwa yang mengharukan, pertemuan antara seorang istri dengan suaminya yang dicintai setelah mereka dipisahkan beberapa saat tanpa adanya suatu harapan untuk dapat bertemu kembali. Ki Asem Gede bertiga berdiri saja di muka pintu seperti patung. Sebentar kemudian terdengarlah suara yang berat dari dalam. Nyai, masihkah aku berhak menerima kau kembali? Atau masih berhakkah kau kembali kepadaku? Mendengar jawaban itu, mendadak tangis Nyi Wirasaba terputus karena terkejut. Ia tidak begitu mengerti maksud jawaban suaminya, dan karena itu, ia bertanya kepada Ki Wirasaba, "Apakah maksudmu, Kakang?" Ki Wirasaba menjelaskan, "Nyai, kalau kau dibebaskan oleh Samparan dan kawan-kawannya setelah kau menyerahkan dirimu, maka kau tidak berhak lagi kembali kepadaku. Tetapi kalau ada orang lain yang membebaskan engkau, Nyai, maka akulah yang tidak berhak lagi menerima kau." Mendengar penjelasan itu, Nyai Wirasaba terkejut bukan kepalang, maka kembali meledaklah tangisnya. "Kakang, katanya di antara sedu-sedanya, aku masih bersih seperti kemarin, Kakang. Bukankah dengan demikian, aku masih berhak kembali kepadamu? Kalau aku tidak lagi merasa berhak kembali kepadamu, kau hanya akan tinggal dapat mengenang namaku.
sebab aku telah bertekad untuk bunuh diri. Tetapi kalau orang lain yang membebaskan aku, kenapa kau merasa tidak berhak lagi menerima aku?" Kata Nyi Wirasaba di antara sedu-sedanya. "Nyai," jawab Ki Wirasaba, "laki-laki yang tahu diri hanya dapat memetik buah dari pohon yang ditanamnya sendiri." Mendengar jawaban itu, Ki Asem Gede tidak kalah terkejutnya. Maka segera ia melompati pintu dan cepat-cepat menemui menantunya. Mahesa Jenar dan Mantingan yang merasa berkepentingan pula segera mengikuti Ki Asem Gede. Barangkali mereka dapat menolong, memberikan beberapa keterangan yang diperlukan. Mendengar kata-kata Wirasaba, Mahesa Jenar dan Mantingan dapat menduga kalau orang itu mempunyai harga diri yang cukup tinggi. Tetapi yang masih merupakan pertanyaan, mengapa Wirasaba sendiri tak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya? Melihat kedatangan Ki Asem Gede dan dua orang yang tak dikenalnya, Wirasaba menjadi agak terkejut. Tetapi segera ia membungkuk hormat dengan tetap masih duduk bersila di atas pembaringannya. "Selamat datang, Bapak Asem Gede." Ki Asem Gede membalas hormat. Jawabnya, "Selamat, Wirasaba. Aku datang mengantarkan istrimu. Mudah-mudahan kau mau menerimanya dengan baik. Kau tidak usah mempersoalkan siapakah yang membebaskannya. Yang penting, ia pulang dengan selamat dan masih tetap seperti saat ia diambil darimu." Wirasaba diam sejenak. Ia tundukkan kepalanya sambil berpikir. Sebenarnya ia adalah seorang jantan yang memang agak tinggi hati. Ia tidak mau menerima pertolongan orang lain berdasarkan belas kasihan. Apalagi dalam persoalan ini, persoalan seorang istri. "Siapakah yang telah membebaskan istriku?" tanya Wirasaba. Ki Asem Gede tertegun sejenak. Ingin ia mengaku telah membebaskan anaknya untuk menjaga perasaan menantunya. Tetapi ia takut kalau dengan demikian ia dikira orang yang tak mengenal budi. Sebaliknya Mahesa Jenar pun sebenarnya ingin mengatakan bahwa Ki Asem Gede telah membebaskan anaknya. Tetapi ia pun takut kalau hal ini dianggap merendahkan orang tua itu. Melihat gelagat yang demikian, Ki Wirasaba dapat menebak bahwa seseorang telah membebaskan istrinya. Bahkan tidak mustahil kalau orang itu adalah salah seorang yang sekarang berada di hadapannya atau kedua-duanya. Maka segera muncullah sifat tinggi hatinya. Katanya, "Bapak Asem Gede, aku mempunyai dugaan bahwa orang itu telah membebaskan istriku. Aku juga mempunyai dugaan bahwa orang itu telah berhasil membebaskan istriku dengan kekerasan. Sebab mustahil Samparan dan Watu Gunung akan melepaskan korbannya begitu saja sebelum nyawanya dapat dicabut. Adakah orang yang menyambung nyawa tanpa pamrih?" Mendengar sindiran itu, hati Mahesa Jenar tergoncang hebat. Tidak kalah pula terperanjatnya Mantingan dan Ki Asem Gede, sehingga wajah mereka menjadi semburat merah. Nyi Wirasaba melihat gelagat yang kurang baik itu, dan kembali sebuah goresan tajam melukai hatinya yang sudah hampir sembuh. Cepat ia menjatuhkan diri di samping pembaringan suaminya, berlutut sambil menangis. "Kakang, aku telah kembali kepadamu. Jangan lepaskan aku lagi." Mendengar ratap istrinya,
Sebenarnya hati Wirasaba terobek-robek karenanya. Ia pun sebenarnya sangat mencintai istrinya, sebagaimana istrinya mencintainya. Tetapi perasaan harga diri yang berlebih-lebihan telah melibat hati Wirasaba, sehingga sedikit pun ia tidak menunjukkan getaran perasaannya. Mata Wirasaba yang sayu memandang keluar lewat jendela di samping pembaringannya, memandang daun-daun yang bergoyang-goyang digerakkan angin, serta kilatan-kilatan matahari yang jatuh bertebaran di atas tanah pegunungan yang kemerah-merahan. Suasana kemudian dikuasai oleh kesepian yang tegang. Mahesa Jenar mengeluh dalam hati. Kutuk apakah yang ditimpakan Tuhan atas dirinya, sehingga ia mengalami suatu kejadian yang demikian rumitnya? Haruskah pada suatu saat ia berhadapan dengan Wirasaba sebagai lawan? Kalau demikian, maka menang atau kalah, ia akan tetap sama saja, sama-sama mengalami penderitaan batin. Kalau Mahesa Jenar kalah, maka kekalahan itu tak akan dapat dilupakannya seumur hidupnya. Sebaliknya, kalau ia menang, bagaimanakah nasib Nyai Wirasaba? Sebab dengan demikian, Ki Wirasaba pasti tidak akan mau menerimanya kembali. Bahkan mungkin ia akan membunuh dirinya. Belum lagi Mahesa Jenar menemukan jalan keluar, tiba-tiba didengarnya Wirasaba berkata, "Nyai, aku akan menerima kau kembali sebagaimana kau terlepas dari tangan Samparan." Suara Wirasaba itu terdengar seperti gemuruhnya 1000 guntur yang menggelegar bersama-sama. Suasana menjadi bertambah tegang. Peluh dingin telah mengalir di seluruh tubuh Mahesa Jenar. Apa yang diduganya ternyata benar-benar terjadi. Sampai saat itu pun, ia masih belum dapat menemukan suatu pilihan. Bagaimanapun, sebagai seorang laki-laki, ia tidak bisa menelan tantangan itu begitu saja. Sehingga dengan demikian, tubuhnya menjadi gemetar, menahan perasaannya yang melonjak-lonjak. Hampir saja ia melangkah maju dan menerima tantangan itu. Tetapi ketika dilihatnya Nyai Wirasaba masih menangis, bahkan makin menjadi-jadi, ia kembali ragu-ragu. Akhirnya, setelah perasaannya berjuang beberapa lama, Mahesa Jenar mengambil suatu keputusan yang sangat berat. Sebagai seorang laki-laki, apalagi sebagai seorang yang berjiwa prajurit, ia belum pernah menghindari suatu tantangan. Tetapi kali ini bertekad, berkorban buat kedua kalinya untuk ketentraman hidup Putri Ki Asem Gede. Karena itu, ia berdiam diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ki Asem Gede menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Ia pun mempunyai pikiran yang sama dengan Mahesa Jenar. Kalau saja Mahesa Jenar menerima tantangan itu, Mahesa Jenar bukanlah tandingan Wirasaba. Bagaimanapun hebatnya menantunya, tetapi setinggi-tingginya yang dapat dicapainya adalah tingkat dalam mantingan, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Belum lagi suasana tegang itu terpecahkan, mendadak mereka dikejutkan oleh suatu bayangan yang melayang, meloncat masuk lewat jendela yang terbuka di samping pembaringan Wirasaba. Geraknya cepat dan lincah sekali. Mereka menjadi semakin terperanjat ketika mereka melihat siapakah orang itu. Ternyata orang yang telah berdiri tegak di antara mereka adalah Samparan. Belum lagi suasana yang tegang itu terpecahkan, mendadak mereka dikejutkan oleh suatu bayangan yang melayang, meloncat masuk lewat jendela yang terbuka di samping pembaringan Wirasaba. Geraknya cepat dan lincah sekali. Mereka menjadi semakin terperanjat ketika mereka melihat siapakah orang itu.
Ternyata orang yang telah berdiri tegak di antara mereka adalah Samparan. "Pengecut tua!" teriaknya sambil menuding wajah Ki Asem Gede. "Kau curi anakmu dengan laku seorang perempuan. Aku telah merampasnya dengan kejantanan. Aku telah melukai 2 orang murid Wirasaba yang menghalangi maksudku. Seharusnya kau ambil perempuan itu dengan laku seorang jantan pula. Nah, sekarang aku datang untuk mengambilnya kembali." Melihat tingkah laku, sikap dan kata-kata Samparan, Ki Asem Gede terkejut bukan kepalang. Apalagi yang mau diperbuat oleh setan kecil ini. Demikian batinnya. Sedangkan Mantingan mempunyai tanggapan lain. Mungkin kawanan Lowoiju telah datang untuk menuntut balas atas kematian Watu Gunung dengan mempergunakan Samparan sebagai umpan. Lain pula dengan Ki Wirasaba, melihat kedatangan Samparan dan mendengar kata-katanya, matanya menjadi berkilat-kilat, seakan-akan suatu cahaya terang memancar dalam jiwanya. "Samparan," sahut Wirasaba, "kau pun tidak berlaku jantan. Kau tidak mengambil istriku dari tanganku. Kau hanya berani melayani anak-anak yang baru dapat meloncat-loncat tak berarti. Kalau benar katamu, Bapak Ki Asem Gede mengambil istriku, Bapak Asem Gede ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, sekarang, kalau kau inginkan istriku, ambillah ia dari tanganku dengan laku seorang jantan." Samparan tertawa dingin. Jawabnya, "Kau bermaksud demikian?" Ki Wirasaba tertawa nyaring. Wajahnya kini menjadi cerah seperti cahaya matahari. Mahesa Jenar yang berotak cerdas segera menangkap arah persoalannya. Diam-diam ia memuji kelincahan otak Samparan. Tetapi lebih dari itu, ia kagum maksud baik Samparan. Meskipun dengan tindakannya itu, ia menghadapi kemungkinan yang berat sekali. "Kau telah mengundang orang-orang ini untuk melindungi istrimu?" tanya Samparan dengan nada menghina. Wirasaba yang tinggi hati segera merasa tersinggung. Dengan marahnya ia menjawab, "Samparan, mulutmu terlalu lancang. Aku belum kenal mereka keduanya. Mereka datang bersama-sama Bapak Asem Gede. Urusan ini adalah urusanku dengan kau. Jadi kau dan akulah yang harus menyelesaikan." Kembali Samparan tertawa dingin. "Wirasaba, jangan kau mimpi akan masa lampau. Memang beberapa tahun yang lalu, kau merupakan seorang tokoh yang mempunyai nama cemerlang. Sebutanmu cukup menggetarkan. Tetapi dengan kakimu yang lumpuh sekarang ini, kau menjadi sebatang seruling gading yang telah retak." Mahesa Jenar dan Mantingan terperanjat 2 kali lipat. Ternyata Wirasaba adalah orang yang terkenal dengan sebutan seruling gading. Seorang tokoh penggembala yang tak ada tandingannya di antara mereka. Kekuatan tubuhnya dan kepandaiannya meniup seruling merupakan suatu paduan yang susah ditemukan. Tetapi seruling gading itu kini sudah lumpuh. Dan kata-kata Samparan itu juga merupakan jawaban atas teka-teki yang selama ini selalu membelit pikiran Mahesa Jenar dan Mantingan. Karena kelumpuhannya itu pulalah agaknya, maka Wirasaba tak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya. Mendengar ejekan Samparan itu, hati Wirasaba menjadi terbakar. Ia sudah hampir tak dapat menguasai kemarahannya. Cepat tangannya meraih senjatanya. Dari bawah bantalnya, sebuah kapak bertangkai yang panjangnya kira-kira hampir sedepal.
Kalau kau tidak membawa senjata Samparan, kau boleh meminjam senjata-senjataku. Manakah yang kau sukai? Kata Wirasaba sambil menunjuk ke sudut ruang. Pada dinding yang ditunjuk itu bergayutan bermacam-macam senjata, kapak, tombak, pedang, keris, dan sebagainya. Perlahan-lahan, Samparan berjalan ke sudut ruang tempat senjata itu tergantung. Dengan tenangnya, ia mulai menimang-nimang senjata itu satu demi satu. Wirasaba, katanya, alangkah banyaknya jenis senjatamu sebagai pertanda kebesaran namamu. Hanya saja, tak satu pun sebenarnya yang cukup berharga kau pergunakan. Tetapi baiklah, aku mencoba tombak pendekmu ini untuk melayani kapakmu yang terkenal itu. Wirasaba menjadi bertambah marah mendengar celaan itu, sehingga kemudian ia tak sabar lagi. Ia telah bersiap dan menggeser tubuhnya ke tepi pembaringan. Samparan yang telah mendapatkan pilihan senjata di antara sekian banyak macam senjata yang tergantung di sudut ruang itu pun segera mempersiapkan diri. Ki Asem Gede dan Mantingan segera mengetahui pula maksud Samparan. Itulah sebabnya mereka berdiri termangu-mangu, penuh kekhawatiran akan keselamatan Samparan. Tetapi Samparan berdiri tenang-tenang saja, meskipun ia tahu pasti tingkat ketinggian ilmu Wirasaba. Samparan, mulailah. Wirasaba menggeram tidak sabar lagi. Samparan memperdengarkan suara tertawa yang hambar dan dingin. Sebentar ia memandang wajah Mahesa Jenar yang dikagumi. Sorot matanya memancar aneh, sebagai sorot mata anak-anak yang dilepas dari pelukan bapaknya yang akan pergi berperang. Tetapi sekejap kemudian, Samparan segera meloncat dengan lincahnya sambil memutar tombaknya menyerang Wirasaba. Mahesa Jenar melihat segala gerak Samparan dengan terharu. Ia memandang Samparan sebagai seorang anak yang telah hilang dan kini sedang berusaha untuk kembali ke pangkuan kebenaran. Samparan sedang berjuang untuk menebus segala dosa yang pernah dilakukan. Samparan mulai dengan sebuah tusukan ke arah dada Wirasaba. Sebenarnya, gerak Samparan cukup lincah dan mantap. Hanya sayang bahwa ia tidak dapat menyelaraskan gerakan-gerakan kaki dengan tangannya. Sedangkan Wirasaba ternyata memang seorang yang berilmu cukup tinggi. Meskipun ia tidak dapat mempergunakan kakinya, tetapi dengan gerak tangannya yang tampaknya tidak banyak membuang tenaga, ia dapat menangkis serangan-serangan Samparan sehingga tusukannya meleset ke samping. Bahkan sekaligus ia siap menghantam lengan Samparan dengan tangkai kapaknya. Cepat Samparan menarik serangannya dan selangkah meloncat ke kiri. Kembali mata tombak Samparan akan mematuk lambung lawannya. Namun Wirasaba cukup cekatan. Dengan tenaganya, ia memutar kapaknya untuk menangkis serangan tombak Samparan itu. Demikianlah, pertarungan itu semakin lama semakin bertambah sengit. Samparan telah mengeluarkan hampir segenap ilmunya untuk menundukkan lawannya. Sedangkan Wirasaba, bagaimanapun hebatnya, namun karena ia hanya mampu menangkis serangan lawannya dan hanya mampu menyerang dalam jarak yang sangat terbatas, maka tampaklah ia mulai terdesak. Untunglah bahwa ia memiliki sepasang tangan yang kuat dan cekatan, sehingga pada saat-saat yang sangat berbahaya, ia masih berhasil membebaskan dirinya dari ujung tombak Samparan. Mahesa Jenar, Mantingan dan Ki Asem Gede yang menyaksikan pertarungan itu mengikuti dengan perasaan yang tegang. Berbagai macam gambaran membayang di kepala masing-masing.
kali ini pun mereka diliputi oleh kecemasan-kecemasan yang sangat tak menyenangkan. Apalagi Nyai Wirasaba yang tak dapat mengerti persoalan yang dihadapi saat itu, hatinya menjadi bergolak sedemikian hebatnya, sehingga ia tidak berani lagi menyaksikan pertempuran itu. Maka, semakin lama, semakin jelaslah bahwa Samparan akan berhasil menguasai keadaan. Ia mempergunakan suatu cara yang sangat menguntungkan. Sesaat ia meloncat maju sambil menyerang, tetapi sesaat apabila serangannya gagal, ia segera meloncat surut menjauhi Wirasaba untuk menghindari serangan-serangannya yang sangat berbahaya. Melihat cara Samparan bertempur, Wirasaba menjadi semakin kalap. Di samping rasa penyesalan yang meluap-luap atas cacat kaki yang dideritanya. Karena itulah, maka cara bertempurnya pun semakin lama menjadi semakin kabur. Sehingga pada suatu saat, dengan gerak tipu yang cepat sekali, tombak Samparan mengarah ke leher Wirasaba. Wirasaba segera mengangkat kapaknya untuk menangkis serangan Samparan itu. Tetapi selagi kapak Wirasaba bergerak, Samparan mengubah serangannya. Dengan satu putaran yang cepat, tombaknya mengarah ke perut Wirasaba. Melihat perubahan yang cepat sekali itu, Wirasaba terkejut. Secepat kilat, ia mengayunkan kapaknya memukul tombak Samparan. Pada saat yang demikian, kedudukan Wirasaba menjadi lemah sekali. Kalau Samparan menghindari bentrokan itu, kemudian dengan perubahan sedikit ia memukul kapak Wirasaba dengan arah yang sama, maka mungkin sekali kapak itu akan terlempar jatuh. Tetapi pada saat ia akan melakukannya, tiba-tiba terlintaslah di dalam benaknya suatu ingatan bahwa ia tidak benar-benar berhasrat untuk mengalahkan Wirasaba. Samparan datang sekedar untuk membebaskan Mahesa Jenar dari syakwa sangka. Kalau ia betul-betul memenangkan pertarungan itu, maka maksudnya untuk menebus kesalahannya tidak akan berhasil. Ia tidak akan dapat mengembalikan suasana ketentraman rumah tangga Wirasaba yang telah dirusaknya. Malahan mungkin ia akan menyaksikan Wirasaba yang akan merasa sangat tersinggung kehormatannya itu, bunuh diri, bahkan akan disusul pula oleh istrinya. Karena pikiran yang demikian, maka sesaat Samparan kehilangan pemusatan pikiran. Sementara itu, waktu yang sesaat itu dapat dipergunakan oleh Wirasaba sebaik-baiknya. Segera ia dapat memperbaiki keadaan. Dengan suatu gerakan yang dahsyat, kapaknya mengayun ke arah kepala Samparan. Samparan tersadar tepat pada saatnya, tetapi ia tidak lagi dapat menghindar. Segera disilangkannya tombak pendeknya untuk menangkis kapak Wirasaba. Maka terjadilah suatu benturan yang hebat. Ternyata tenaga Wirasaba luar biasa kuatnya. Juga tombak Wirasaba yang dipergunakan Samparan adalah tombak pilihan yang tak terpatahkan oleh kekuatan Wirasaba sendiri. Tetapi tenaga Samparanlah yang tak dapat menandingi kekuatan-kekuatan itu. Sehingga tangan yang memegang tombak itu tergetar hebat dan tombak itu melesat lepas dari pegangannya. Mereka yang menyaksikan kejadian itu, darahnya serasa terhenti, sebab kelanjutannya tentu akan mengerikan sekali. Mahesa Jenar yang sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi, hampir saja meloncat maju untuk mencegahnya. Untunglah segera ia sadar bahwa kalau ia berbuat demikian, akibatnya akan sangat tidak menyenangkan bagi dirinya maupun bagi ketentraman hati Wirasaba. Maka yang dapat dilakukannya hanyalah mengharap suatu keajaiban, sehingga apa yang ditakutkan itu tidak terjadi. Tetapi
Rupanya tidak demikianlah yang terjadi. Tombak samparan yang disilangkan itu berhasil menyelamatkan kepalanya, tetapi kapak Wirasaba yang terayun demikian derasnya dan digerakkan oleh kekuatan yang luar biasa itu tidak seberapa mengalami perubahan arah, maka terjadilah suatu goresan panjang merobek dada samparan. Terdengarlah suatu keluhan yang tertahan. Samparan terhuyung-huyung surut beberapa langkah. Dari lukanya menyembur darah yang merah segar. Mahesa Jenar, Mantingan, dan Ki Asem Gede tergoncang hatinya melihat peristiwa itu. Telah berapa puluh kali mereka melihat darah yang mengucur dari luka, tetapi jarang mereka mengalami kejadian seperti ini. Wirasaba yang tidak mengetahui latar belakang dari peristiwa itu memandang samparan dengan tak berkedip. Dari wajahnya memancar perasaan puas dan dendam sedalam lautan. Ia merasa bahwa dengan demikian telah terbalaslah sebagian rasa sakit hatinya, dan ia merasa bahwa tak ada hutang budi kepada siapapun juga. Samparan yang dadanya terbelah masih berusaha sekuat sisa tenaganya untuk keluar dari ruangan itu. Kedua tangannya ditekankan pada dadanya yang terluka itu. Mahesa Jenar memandangnya dengan penuh haru. Cepat ia menyusul, diikuti oleh Mantingan dan Ki Asem Gede. Tepat sampai di luar pintu, rupanya samparan sudah tidak dapat lagi menguasai keseimbangan badannya. Untunglah bahwa Mahesa Jenar cepat menangkapnya ketika ia hampir saja terjatuh, dan dengan perlahan-lahan samparan diletakkan di atas tanah. Meskipun lukanya sangat membahayakan, tetapi wajah samparan sama sekali tak menunjukkan rasa sakit. Bahkan dengan tenangnya, ia memandang Mahesa Jenar, Mantingan, dan Ki Asem Gede berganti-ganti. Kemudian dengan tersenyum ia berkata, "Ki Asem Gede, Ki Dalang Mantingan, dan Ki Sanak Mahesa Jenar, aku sudah berusaha untuk mengurangi kesalahanku." Ki Asem Gede mengangguk-angguk. Jawabnya, "Puaskanlah hatimu. Nah, sekarang biarlah aku mencoba menyembuhkan luka-lukamu." "Tak ada gunanya, Ki Asem Gede," jawab samparan sambil menggelengkan kepalanya dengan suara sangat pelan. "Biarlah aku coba," desak Ki Asem Gede, meskipun ia sendiri sudah melihat bahwa hampir tak ada kemungkinan untuk mengobati luka samparan itu. Kembali samparan memaksa dirinya tersenyum dan menggeleng perlahan-lahan. "Ki Sanak Mahesa Jenar," desahnya kemudian, "sebelum aku mati, baiklah aku katakan kepadamu suatu rahasia yang ingin kau ketahui. Bukankah sekarang aku tidak perlu takut kepada Lowo Ijo dan kepada siapapun? Kau mau mendengar?" Mahesa Jenar segera merapatkan dirinya, lalu jawabnya, "Aku ingin mendengar samparan, tetapi sekarang bukan waktunya. Kau terlalu banyak mengeluarkan darah, karena itu kau harus beristirahat." Samparan menarik nafas dalam-dalam. "Waktuku tinggal sedikit. Dengarlah, menurut Watu Gunung, Lowo Ijo sekarang berada di Pasiraman, sebuah telaga kecil di seberang hutan Mentaup. Desa tempat tinggalnya itu pun bernama Desa Pasiraman pula. Desa itu terletak tepat di tepi hutan. Agak ke barat sedikit, terdapatlah hutan yang hampir dipenuhi oleh pohon pucang, sehingga hutan itu disebut Alas Pucang Kerep." Kata samparan berhenti sebentar, terdengar arus nafasnya semakin cepat.
Istirahatlah Samparan, desak Mahesa Jenar. Keterangan itu sudah cukup bagiku. Samparan berusaha untuk menggeleng. Belum cukup. Di sana, Lowoiju sedang menggembleng diri. Ia sedang berusaha untuk memulihkan luka-lukanya yang dideritanya ketika ia sedang berusaha mencuri pusaka-pusaka di Keraton Demak. Lanjut, Samparan sangat lemah. Mahesa Jenar agak terkejut mendengar keterangan itu. Kalau demikian, Lowoiju inilah yang pernah aku lukai dahulu, pikir Mahesa Jenar. Usaha Lowoiju untuk memulihkan diri ternyata sekarang sudah berhasil. Sambung Samparan hampir berbisik-bisik. Ia selalu berada dalam pengawasan gurunya. Aku belum pernah ketemu dengan gurunya itu. Tetapi seperti apa yang digambarkan oleh Watu Gunung, aku dapat membayangkan bahwa gurunya itu adalah seorang iblis yang jarang ada duanya. Mahesa Jenar menjadi tertarik pada cerita Samparan, sehingga ia lupa bahwa ia berhadapan dengan seorang yang luka berat. Maka desaknya tidak sabar. Siapakah nama gurunya itu? Ia adalah seorang yang mempunyai kesaktian luar biasa. Namanya Pasingsingan. Pasingsingan. Ulang Mahesa Jenar. Terkejutnya bukan alang kepalang. Ia pernah mendengar nama itu dari gurunya, baik dari Syekh Siti Jenar maupun Ki Ageng Pengging Sepuh. Tetapi tokoh ini sama sekali tak digambarkan sebagai seorang tokoh yang aneh dan sakti. Tetapi yang didengarnya, Pasingsingan adalah seorang yang luhur budi, seorang penolong yang tak pernah memperkenalkan wajah aslinya, karena ia selalu memakai topeng. Hanya karena topeng itu dibuat sedemikian kasar dan jelek, maka Pasingsingan digambarkan sebagai seorang yang berwajah menakutkan. Adakah sesuatu peristiwa yang terjadi sehingga tokoh itu berbalik diri dari lingkungan putih ke lingkungan hitam? Tetapi sementara itu, Samparan telah mulai berbisik lagi. Beberapa waktu yang lalu, Lowoiju pernah dilukai oleh seorang senopati Demak waktu ia sedang berusaha untuk mendapatkan pusaka. Mendengar cerita ini, Mahesa Jenar semakin tertarik. Di sana, dalam lingkungan golongan hitam, terdapat suatu kepercayaan bahwa barang siapa memiliki sepasang pusaka yang mereka perebutkan adalah suatu pertanda bahwa orang itu akan dapat merajai seluruh golongan hitam. Dengan demikian, akan cukup kekuatan dan dukungan bila pada suatu saat mendirikan suatu pemerintahan tandingan yang kekuasaannya akan dapat menyaingi kekuasaan Demak. Suara Samparan menjadi semakin perlahan-lahan, tetapi masih cukup jelas. Sedangkan Lowoiju, atas petunjuk Pasingsingan, akan mencuri langsung pusaka asli yang menurunkan sepasang pusaka yang diperebutkan itu. Lanjut Samparan. Apakah wujud dan nama pusaka-pusaka itu? Tiba-tiba Ki Asem Gede menyela. Samparan menarik nafas untuk mengatasi denyut jantungnya yang semakin memburu. Pusaka-pusaka itu berupa keris, seekor naga bersisik 1000, dan sebuah keris lain berlekuk 11 dengan pamor yang memancarkan cahaya kebiru-biruan. Nogososro dan Sabuk Inten, potong dalang mantingan mengejutkan. Ya, jawab Samparan. Demikian mereka menyebut namanya, Nogososro dan Sabuk Inten. Tetapi yang sepasang
yang mereka perebutkan itu masih meragukan. Pasing-singan mengira bahwa keris itu hanyalah keturunannya saja, sedang yang asli masih berada di keraton. Untunglah bahwa pada saat Lowoiju itu akan mencuri pusaka-pusaka itu, ada 2 orang prajurit terlepas dari pengaruh sirupnya yang terkenal. 4 orang anak buah Lowoiju terbunuh, sedangkan Lowoiju sendiri terluka di bagian dalam dadanya. Sekarang Mahesa Jenar semakin bertambah jelas bahwa Lowoiju yang berusaha memasuki gedung perbendaharaan itulah yang dimaksud oleh Samparan. Untunglah bahwa ada orang-orang seperti kedua prajurit itu. Samparan meneruskan, alangkah gagahnya. Kemudian Lowoiju dapat mendengar bahwa kedua prajurit itu bernama Rangga Tohjaya dan Gajah Alit. Sekarang Ki Asem Gede dan Mantingan yang terperanjat. Rangga Tohjaya adalah Mahesa Jenar. Jadi kalau demikian, Mahesa Jenar pernah bertempur, bahkan melukai Lowoiju. Dengan tak mereka sadari, terloncatlah sebuah pertanyaan dari mulut Ki Asem Gede. Jadi anak mas pernah melukai Lowoiju? Mendengar pertanyaan ini, Mahesa Jenar menjadi bimbang sebentar. Samparan yang meskipun dalam keadaan parah, tampak wajahnya berubah hebat mendengar pertanyaan Ki Asem Gede itu. Ia menyebutkan bahwa yang melukai Lowoiju adalah Rangga Tohjaya dan Gajah Alit. Tetapi kenapa Ki Asem Gede bertanya kepada Mahesa Jenar? Mahesa Jenar menangkap perubahan wajah Samparan. Pikirannya mengatakan, tak baik orang yang pada saat-saat terakhir masih menyimpan teka-teki. Karena itu, ia menjawab pertanyaan Ki Asem Gede. Tetapi jawaban ini ditujukan kepada Samparan. Samparan, barangkali kau heran, bahkan mungkin tak percaya. Tetapi biarlah aku beritahukan kepadamu, supaya kau percaya, supaya kau menjadi jelas. Akulah Rangga Tohjaya yang kau maksudkan tadi. Memang aku pernah bertempur dan melukai Lowoiju di halaman dalam istana Demak. Karena itulah, aku akan selalu mencarinya. Belum lagi Mahesa Jenar selesai berkata, tiba-tiba dilihatnya mata Samparan yang tenang itu membasah, lalu kata-katanya terputus-putus. Jadi, inilah pahlawan itu. Berbahagialah aku dapat bertemu dengan Tuan. Nah, Tuan Rangga Tohjaya, mudah-mudahan usahaku yang kecil ini dapat mengurangi dosaku. Akhirnya, hendaklah tuanku ketahui bahwa Pasing-Singan berpendirian. Apabila keturunan dari kedua pusaka itu saja mempunyai khasiat yang demikian, apalagi pusaka-pusaka aslinya. Sejenak kemudian, wajah Samparan menjadi semakin tegang. Beberapa kali ia berusaha menguasai jalan pernafasannya, tetapi bagaimanapun keadaannya bertambah parah. Darah masih mengalir dari lukanya. Tiba-tiba, sebagai seorang tabib, tersadarlah Ki Asem Gede bahwa ia harus bertindak secepatnya untuk menyelamatkan jiwa Samparan sampai kemungkinan yang terakhir. Adimantingan, katanya, marilah kita angkat Samparan ini ke Gandok Wetan. Barangkali ada suatu cara untuk mengobatinya. Mendengar kata-kata itu, segera Mantingan bangkit dan siap bersama-sama Ki Asem Gede mengangkat Samparan. Tetapi dengan senyuman yang sayu, Samparan berbisik perlahan. Terima kasih Ki Asem Gede, tetapi masih ada suatu rahasia lagi yang perlu Tuan ketahui, Tuan Rangga Tohjaya.
besok pada bulan terakhir tahun ini akan ada suatu pertemuan para sakti dari aliran hitam untuk menilai ilmu masing-masing dan sekaligus mencari seorang tokoh sebagai pemimpin mereka. Kecuali kalau sebelum itu, seseorang di antara mereka dapat membuktikan bahwa ia telah memiliki pusaka-pusaka, logo Sosro dan Sapu Inten. Dalam hal ini, maka mereka hanya akan menentukan urutan hak saudara tua dari setiap gerombolan. Kemudian, denyut jantung Samparan turun dengan cepatnya. Wajahnya pun menjadi semakin pucat. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk berkata, "Bulan terakhir tahun ini, tepat pada saat purnama naik, di lembah tanah rawa-rawa, akan hadir dalam pertemuan itu antara lain Lowoijo dari Mentau, sepasang uling dari Rawapening sebagai tuan rumah, yaitu uling kuning dan uling putih, suami istri Simarodra dari Gunung Tidar, Jaka Soka, bajak laut yang berwajah tampan dari Nusa Kambangan, yang mendapat julukan ular laut. Sebenarnya Samparan masih akan berkata menyebut beberapa nama lagi, tetapi ia sudah terlalu lemah. Sudahlah Samparan, potong Ki Asem Gede. Jangan pikirkan semua itu. Tenangkanlah dan beristirahatlah." Samparan tersenyum buat terakhir kalinya. Ia menarik nafas panjang, dan sesudah itu terhentilah denyut jantungnya. Mereka yang menyaksikannya untuk sesaat menundukkan kepala masing-masing dengan rasa haru. Perlahan-lahan, tubuh itu kemudian diangkat dan diletakkan di atas bali-bali di Gandok Wetan. Tetapi wajahnya sekarang tidak lagi membayangkan kejahatan seperti yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Wajah itu kini bagaikan kotak kaca yang sudah dibersihkan isinya dari kotoran-kotoran yang semula memenuhinya. Kemudian, Ki Asem Gede segera memanggil beberapa orang pelayan dan murid-murid Wirasaba. Mereka diminta merawat mayat Samparan, mayat seorang yang pernah menggemparkan pucangan dengan kejahatan-kejahatan. Selain itu, kepada murid-murid Wirasaba, bahkan kepada Nyi Wirasaba, Ki Asem Gede minta supaya tidak mengatakan suatu apapun tentang peristiwa Samparan dan kawan-kawannya kepada Ki Wirasaba. Maka, Samparan adalah satu-satunya di antara kelima orang gerombolannya yang mendapatkan penghormatan terakhir pada saat penguburannya. Pengorbanan Samparan sebagai penebus dosa tidaklah sia-sia. Untuk beberapa lama, Ki Wirasaba dapat menikmati ketentraman hidupnya kembali di samping istrinya yang setia. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda keris Nogososro dan Sapuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.